Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik Nur Iswan Channel. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, langit politik di tanah air semakin memanas, untuk tidak mengatakannya hangat. Saling serang antar kubu sudah terjadi. Dan yang paling baru adalah pernyataan Presiden yang kemudian menimbulkan reaksi dari banyak pihak, yaitu tentang keberpihakannya. Dan ia menyatakan Presiden boleh berpihak, boleh berkampanye, boleh ngeblok satu kubu, kira-kira gitu, yang kemudian ditafsirkan Presiden ini turun gunung untuk berusaha memperjuangkan Prabowo dan anak kandungnya, ya, Gibran Rakabuming Raka, paslon 02, untuk bisa menang. Dan ini juga bisa ditafsirkan di lain pihak adalah bentuk niatan untuk bisa menang satu putaran, atau dalam bahasa Bang Mardhani Alisera itu adalah memaksa atau berniat agar bisa menang satu putaran. Nah, pergerakan yang paling harus dilihat, ya, dan diwaspadai memang pergerakan paslon 02 dengan berbagai instrumen, dari mulai Presiden, kemudian beberapa menterinya juga ikut memperkuat dukungan, kemudian membagi-bagi bansos, dan langkah Pak Jokowi mengomentari debat ketika debat Capres kedua, ya, yang oleh Pak Wakil Presidennya Seni Padang tidak etis mengomentari debat itu. Kemudian kunjungannya ke Jawa Tengah setelah performa debat Gibran, ya, itu anjlok. Salah satunya karena tingkah dan gestur merendahkan Profesor Mahfud maupun Caimin. Jadi dianggap dalam bahasa Betawi itu songong gitu. Sehingga simpati ke paslon 02 ini besar kemungkinan anjlok dan harus dinetralisir oleh Pak Jokowi yang berkeliling di Jawa Tengah tuh, gitu, sambil membagikan bansos. Jadi pembagian bansos yang amat sangat masif, ya, maupun PKH itu yang kemudian dianggap sebagai cara, ya, kubu paslon 02 yang didukung oleh Jokowi untuk meraih dukungannya. Sehingga ujungnya bagaimana caranya supaya paslon 02 ini bisa meningkat terus elektabilitasnya dan tidak perlu ada dua putaran. Nah, sementara kalau dua putaran dapat dipastikan, itu pertarungan semakin seru, bahkan kemungkinan besar mereka berhitung paslon 02 termasuk Jokowi, Prabowo, dan Gibran ini berserta para pendukungnya itu berhitung apabila tidak bisa satu putaran dan ada dua putaran, kemungkinan kalahnya itu akan besar gitu. Nah, ada beberapa, dalam bahasa intelijen itu biasanya disebut sebagai cipta kondisi gitu, ya. Cipta kondisi bagaimana berniat habis-habisan agar bisa satu putaran. Kalau lihat trennya, elektabilitas dari begitu banyak lembaga survei, seperti ada suara yang beragam untuk temuan-temuan hasil surveinya. Dari tadinya di bawah 40 itu menjadi di atas 40, mulai merangkak dari 41, 42, 46, bahkan ya sekali Burhan Muhtadi, yaitu indikator politik Indonesia, ya, salah satu yang menurut saya agak kredibel lah gitu dalam survei, itu juga sudah menemukan angka di 48. Ya, kalau surveyor seperti Hasan Nasbi atau Mas Kodari ya memang udah ngeblok di sana. Ya, kemudian LSI Denny JA juga secara perlahan itu temuannya itu meningkat di atas 45% gitu. Jadi dari bangunan opini, ya, dan temuan hasil survei itu
masyarakat banyak juga yang melihatnya itu kok seperti ada cipta kondisi peningkatan, sehingga kalau misalkan menang satu putaran kira-kira ya wajar lah, wong surveinya itu juga sudah memberikan hasil seperti itu, ya kan? Itu yang pertama. Walaupun ada kejutan politik yang lain dari lembaga survei Indopol, ya, yang tidak mau, akhirnya memutuskan tidak mau merilis hasil surveinya karena datanya itu tidak reliable. Jadi tidak bisa dijadikan pegangan karena banyak kendala di lapangan. Salah satu buktinya itu adalah meningkatnya orang yang belum menentukan pilihan, yang nggak rasional. Bahkan di beberapa tempat ada anomali atau ada kendalanya itu lurah bahkan RT-nya itu menolak untuk dijadikan responden atau disurvei hanya karena mereka tidak mau peta politik pemilih itu terbaca gitu. Mereka khawatir. Kenapa khawatir kalau terbaca itu? Emang resikonya apa? Mereka khawatir bansos dan PKH-nya itu dicabut atau tidak diberikan. Jadi kemarin Indopol, Mas Ratno Sulisyanto itu merilis temuan anomali tersebut gitu. Nah, jadi itu yang pertama soal lembaga survei, cipta kondisinya naik terus. Yang kedua, ya, sekelas Presiden dan Luhut bahkan itu mulai turun gunung untuk melawan opini-opini dari dalam tanda petik kubu yang lain gitu. Jadi sudah saya sampaikan tadi, Pak Jokowi secara belak-belakan menganggap bahwa presiden itu boleh memihak, boleh berkampanye. Nah, yang uniknya ketika menyampaikan hal ini, nah ini lihat videonya. Saya nggak mau menilai lagi. Kalau menilai nanti jadi debat yang kedua lagi. Apa? Ya, ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh, Pak. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Segini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Itu aja. Pak, ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya saya mau tanya. Bumega enggak? Pak Presiden. Pak Presiden. Kampanye itu sebaiknya mundur bagaimana, Pak? Apanya? Kalau ada banyak rekomendasi agar menteri yang berkampanye. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan, kalau aturannya nggak boleh tidak. Udah jelas itu. Terima kasih, Bapak. Jangan di ini loh, presiden tidak boleh ini, boleh berkampanye itu boleh. Terima kasih, Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Terima kasih, Pak. Hah? Presiden boleh kampanye? Ya boleh saja saya kampanye, tapi harus cuti, tidak memakai fasilitas negara. Terima kasih, teman-teman. Ya nanti dilihat. Terima kasih, Bapak. Ketemu Bu Mega atau bagaimana, Pak? Bapak akan ketemu Bu Mega atau bagaimana, Pak? Soalnya kemarin ada informasi Bapak bertemu Bu Mega begitu. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Prabowo, karena sempat sakit Pak kemarin, Pak. Pak Prabowo udah sehat, Pak. Pak Prabowo udah sehat, Pak. Sehat walafiat.
Nah, lihat diksi kata, gestur, tarikan bibir, dan ada seperti ketegasan, tapi bisa juga dianggap sebagai kode, ya, atau sedang menebar ketakutan karena ia punya kekuasaan gitu, sehingga itu bisa ditafsirkan lain tuh oleh aparat-aparat pemerintah, termasuk TNI dan Polri gitu. Wah, bos saya udah ngasih kode seperti ini nih, gitu, berarti saya tahu harus apa yang harus saya lakukan. Kira-kira kan begitu bisa ditafsirkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika memilih tempat, waktu, dan siapa yang mendampinginya ketika ia menyampaikan itu, ya memang dipilih seperti itu, ya. Di Pangkalan Udara, Angkatan Udara, kemudian didampingi Prabowo dan Panglima, kira-kira gitu kan. Kemudian dengan jaket ya Angkatan Udara yang mungkin bisa nampak lebih berwibawa, dan backgroundnya itu adalah para prajurit TNI Angkatan Udara, pesawatnya. Jadi sesuatu yang merupakan itu adalah gestur dan kode politik, ya, atau pernyataan politik gitu, yang dianggap berpihak ke paslon 02. Kemudian Pak Luhut juga, ya, menyerang Tom Lembong, ya, mengkritisi Tom Lembong dan Caimin gitu. Jadi walaupun kita nampak lihat wajahnya di Instagram itu, ya nampak belum pulih benar gitu. Kemudian memberikan pernyataan-pernyataan untuk mengklarifikasi atau menyerang balik Tom Lembong dan Caimin gitu. Rasa-rasanya masyarakat Indonesia melihatnya, aduh gitu, kenapa enggak konsentrasi pemulihan supaya pulih beneran, dan konsentrasi saja di tugas kementerian gitu. Kalau Pak Bahlil ya udah dari kemarin-kemarin kan menyerang paslon 01 dan 03 gitu. Ketika ditanya oleh Tom Lembong, ya dibuka aja data investasi IKN itu satu persatu, siapa yang sudah komitmen gitu. Jangan-jangan cuma komitmen mulut atau baru MOU gitu loh, ya kan, belum komitmen uang dan timeline jadwal kapan ia membangun dan menggelontorkan dananya. Jadi ketika ditanya itu, wah itu rahasia katanya. Nah itu kan itu, tetapi bahwa Pak Prabowo, Pak Luhut, ya kan, Pak Bahlil, Pak Erik juga mendampingi, Khofifah juga datang di debat. Itu adalah bukti bahwa sedang berusaha kejar tayang gitu loh. Nah jadi itu beberapa perkembangan dan cipta kondisi. Kalau misalkan masyarakat memang agak kurang nyaman dan tidak setuju dengan keberlanjutan kekuasaan Jokowi melalui Gibran dan Prabowo, ya rakyat harus waspada dan bisa mencegah keberlanjutan kekuasaan ini gitu. Dengan cara apa? Dengan cara menggerakkan dan membangkitkan semangat seluruh jaringannya dan ikut mencoblos untuk menolak, ya kan, paslon 02 yang merupakan proksi kekuasaannya Pak Jokowi, karena semuanya sudah terang benderang gitu, ya. Dan sebaliknya gitu, kalau sikap politiknya berbeda ya silakan gitu. Tetapi itulah makna dari beberapa peristiwa, ya, dan aneka peristiwa. Yang jauh lebih penting lagi terakhir adalah rakyat harus habis-habisan mengawal hati nuraninya, mengawal pilihannya di TPS, mengawal suara di TPS, bila perlu pada saat perhitungan itu difoto dan disimpan atau dikirim ke saksi partai pendukung atau kontak orang-orang yang memang dari paslon itu bisa dijagain gitu. Jadi kurang lebih itu, jaga pemilu ini supaya bisa kita cegah kecurangannya, sehingga pilihan-pilihan setiap rakyat itu legitimate, ya, bisa dipercaya gitu. Terima kasih.